Hai mindful people, senang banget bisa balik lagi bareng kalian di podcast ini. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang gak kalah seru, dan mungkin bisa bikin kamu lebih ngerti soal cara menunjukkan cinta yang tepat buat pasangan, sahabat, ataupun keluarga. Pernah gak sih kamu ngerasa udah berusaha banget nih, bikin orang di dekat kamu bahagia, tapi mereka kok kayaknya gak terlalu ngerasa ya? Nah, mungkin itu karena bahasa cintanya beda. Well, ada nih satu teori keren dari Gary Chapman yang bilang kalau ada 5 love languages atau 5 bahasa cinta utama. Nah, masing-masing dari kita punya yang namanya satu bahasa cinta yang bikin kita merasa lebih dihargai dan dicintai. Sekarang yuk kita bahas singkat dulu apa saja sih 5 bahasa cinta yang ditulis oleh Gary Chapman. Yang pertama ada words of affirmation atau kata-kata penegasan. Jadi ada orang yang paling bahagia kalau dengar pujian atau kata-kata positif dari orang lain, seperti mungkin dari pasangan, sahabat, ataupun keluarga. Buat mereka yang love language-nya words of affirmation, kata-kata seperti aku sayang kamu, atau kamu luar biasa, kamu hebat, itu punya dampak yang sangat besar. Karena bagi mereka, kata-kata seperti itu sangat berarti. Dan yang kedua, acts of service, atau tindakan pelayanan. Nah, orang dengan bahasa cinta ini lebih suka kalau kamu bantu mereka. Misalnya ngerjain tugas rumah, atau hal-hal kecil lainnya yang kamu bantuin. Karena bagi mereka, aksi nyata itu lebih penting daripada hanya sekedar kata-kata. Jadi istilahnya, orang yang punya love language seperti ini, mereka sukanya kayak gini. Kalau kamu sayang atau peduli sama aku bisa lihat itu dari tindakan nyata kamu. Bukan hanya sekedar ngomong sayang aja, tapi buktiin kalau kamu sayang. Nah, kira-kira seperti itulah. Kemudian yang ketiga, receiving gift, atau pemberian hadiah. Bagi orang yang punya bahasa cinta ini, hadiah kecil bisa jadi tanda cinta yang mendalam. Ya, bagi mereka hadiah tidak harus mahal, tetapi makna di baliknya yang lebih penting. Karena bagi mereka memberikan hadiah kepada orang lain, seperti mungkin birthday gift atau event lainnya, bagi mereka itu adalah simbol cinta dan perhatian. Dan yang keempat, ada quality time, atau waktu berkualitas. Ada juga orang yang ngerasa paling dicintai saat bisa menghabiskan waktu bareng. Karena kehadiran dan perhatian penuh, itu yang paling berharga buat mereka. Jadi istilahnya orang dengan bahasa kasih yang satu ini lebih menghargai waktu bersama tanpa distraksi. Dan yang terakhir adalah physical touch atau sentuhan fisik. Sentuhan sederhana kayak pelukan hangat dari orang yang kamu sayang, keluarga dan sahabat, ataupun juga bahkan sentuhan fisik seperti genggaman tangan atau bahkan tepukan di punggung bisa bikin orang dengan bahasa cinta ini merasa lebih dekat dan disayangi. Nah, coba bayangin deh, kalau kamu bisa ngerti bahasa cinta pasangan atau orang-orang terdekat, pasti hubungan kalian jadi lebih harmonis, karena mereka bisa lebih ngerasain cinta yang kamu berikan dengan cara yang mereka butuhkan. Oke, setelah kenalan sama 5 bahasa cinta, sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih penting banget memahami bahasa cinta ini? Well, jawabannya simple. Banyak banget masalah dalam hubungan itu terjadi karena kita nggak ngerti cara pasangan kita merasa dicintai. Jadi meskipun kamu udah berusaha keras nih, bisa aja mereka ngerasa kurang diperhatikan. Bayangin deh saat kamu mungkin sibuk kasih hadiah, karena kamu merasa dengan memberikan pasangan kamu hadiah, itu adalah bentuk kalau kamu sayang sama dia. Tapi pasanganmu malah ngarep-ngarep waktu berkualitas bareng kamu. Nah, disinilah miskomunikasi terjadi. Bukan karena kalian nggak saling cinta, tapi karena bahasa cinta yang kalian pakai beda. Jadi dengan memahami bahasa cinta masing-masing, kamu bisa membuat hubungan lebih harmonis dan tentunya minim salah paham. Misalnya pasanganmu punya bahasa cinta act of service alias tindakan nyata. Kamu mungkin udah sering kasih pujian kepada pasanganmu setiap hari, seperti bilang I love you. Tapi mereka mungkin lebih merasa dicintai kalau kamu bantuin mereka. Nah, kalau kita nggak bicara bahasa cinta yang sama, bisa jadi rasa cinta yang kita tunjukkan nggak tersampaikan dengan optimal. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara nemuin bahasa cinta kita sendiri?
Caranya sebenarnya nggak terlalu sulit kok. Kamu tanya diri sendiri, apa yang paling bikin kamu merasa dicintai? Apakah ketika kamu mendapat pujian, atau ketika pasangan, keluarga, bahkan sahabatmu meluangkan waktu khusus buat kamu? Atau juga mungkin ketika mereka memberikan hadiah kecil, tapi bagi kamu itu penuh makna. Dan ada juga cara lain. Lihat apa yang biasanya bikin kamu kecewa. Misalnya, kalau kamu sering merasa nggak diperhatikan karena pasanganmu sibuk sendiri saat kalian lagi bareng, mungkin bahasa cintamu adalah quality time. Atau kalau kamu merasa tersentuh setiap kali pasanganmu bantu ngerjain tugas, bisa jadi bahasa cintamu adalah act of service. Nah, aku saranin deh, coba mulai sekarang refleksi diri. Apa yang bikin kamu merasa paling dicintai? Dan apa yang kamu harapkan dari orang terdekatmu? Oke, sekarang lanjut dengan pertanyaan bagaimana memahami bahasa cinta pasangan atau orang terdekatmu. Well, tentunya selain mengenal bahasa cinta diri sendiri, penting juga buat memahami bahasa cinta pasangan atau orang-orang di sekitar kamu. Karena nggak selamanya bahasa cintamu sama dengan mereka. Jadi kamu perlu belajar bahasa cinta mereka, supaya bisa memberi dan menerima bahasa cinta dengan cara yang mereka butuhkan. Oke, gimana caranya? Pertama, kamu bisa lihat dari hal-hal yang sering mereka keluhkan dan minta darimu. Kalau mereka sering minta bantuan untuk hal-hal kecil, mungkin bahasa cinta mereka adalah act of service. Atau kalau mereka sering ngomong betapa pentingnya waktu bareng. Nah, itu tandanya bahwa quality time adalah bahasa cinta mereka. Yang kedua, nggak ada salahnya buat ngobrol langsung. Ajak pasanganmu diskusi soal bahasa cinta. Tanya apa yang bikin mereka merasa paling dicintai. Dan jelasin juga apa yang kamu butuhkan. Komunikasi terbuka kayak gini bisa jadi kunci biar hubungan kalian makin improve. Nah, ingat ya, meskipun bahasa cinta kalian berbeda, bukan berarti kalian nggak saling memahami. Justru dengan saling belajar bahasa cinta masing-masing, kalian bisa lebih terhubung dan bikin hubungan kalian lebih baik. Well, mindful people, penting diingat, memahami bahasa cinta bukan hanya soal teori, tapi soal bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik dalam hubungan dengan orang terdekat kita. Yuk coba mulai perhatikan bahasa cinta diri sendiri dan orang terdekatmu. Dan yang paling penting, terbuka dan mau belajar untuk memberikan cinta dengan cara yang mereka butuhkan. Well, itulah tadi pembahasan kita tentang 5 Love Languages dari Gary Chapman. Jadi poinnya adalah memahami dan menghargai bagaimana orang di sekitar kita ingin dicintai, karena itu adalah kunci untuk hubungan yang lebih baik. Oke, aku Gita. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa follow podcast aku dan share ke teman-teman yang mungkin butuh insight ini. Dan kasih tahu aku bahasa cinta kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap cintai dan hargai orang-orang di sekitarmu ya. Bye-bye, see you next time.